Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan masuk hadirat Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah Allah kita yang kudus. Dan kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Untuk saudara-saudara kita, kekasih-kekasih kita yang saat ini silih berganti, sakit, lemah tubuh. Kiranya Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan mereka. Mari kita akan masuk hadirat Tuhan dengan pujian, hadirat-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami umat-Mu datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur
Kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada. Karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau memuji dan menyembah Engkau Allah kami yang kudus, Allah kami yang penuh kasih. Kiranya Tuhan pimpin persekutuan doa pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menguasai setiap kami boleh memuji dengan hati kami boleh menaikkan doa-doa kami. Kiranya Tuhan yang mendengar dan menjawab setiap doa kami ya Tuhan. Kami juga mau rindu untuk kami terus dibangun, iman kami boleh semakin dikuatkan melalui firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang terus memberikan hikmat pada hamba-Mu Ibu Eliata. Kami percaya Tuhan yang sudah mempersiapkan hamba-Mu dan kiranya kuasa Tuhan yang berbicara kepada hamba-Mu pagi hari ini untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk internet yang dipergunakan, kiranya Tuhan yang mengendalikan. Kami menyerahkan doa pagi hari ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Ibu Eliata, kita akan pujikan Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Penuhkan dengan kasih-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan kasih-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan kasih-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan kasih-Mu. Ya, saya serahkan kepada Ibu Eliata. Ya, terima kasih Bu Rita. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kita patut bersyukur ya kalau kita boleh memasuki bulan kedua di tahun 2022 ini. Adalah suatu kemurahan yang Tuhan berikan. Ialah kita tetap terus beriman kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, dan penyertaan Tuhan pun adalah sempurna adanya kepada setiap anak-anaknya yang mengasihi Dia. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk memohon pimpinan Tuhan. Bapa kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Berbicaralah secara pribadi kepada setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati renungan pada pagi hari ini. Bukan sekedar kami memahaminya, tetapi biarlah kebenaran-Mu itu boleh kami alami di dalam perjumpaan yang indah bersama dengan Tuhan sendiri. Kami memohon akan pertolongan daripada Roh Kudus, kiranya boleh menerangi setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengalami
akan perjumpaan itu dengan Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saudara, perenungan pada pagi hari ini berjudul bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Mari kita membaca di dalam Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Demikian bunyinya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara, waktu berjalan begitu cepat ya, dan tanpa terasa kita telah memasuki bulan yang kedua di tahun 2022 ini. Tentu bulan yang kedua merupakan bulan yang spesial, khususnya bagi kaum remaja ataupun kaum pemuda dan pemudi, di mana dalam bulan ini mereka mengungkapkan kasih sayang mereka kepada orang-orang yang dikasihinya. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah pengungkapan kasih sayang, tindakan kasih itu hanya terbatas kepada orang-orang tertentu saja, hanya terbatas kepada orang yang dikasihinya, dan hanya diwujudkan dalam waktu, dalam momen-momen tertentu saja? Apakah hanya seperti demikian, saudara? Lalu bagaimana kita mengejawantahkan kasih yang sesungguhnya itu? Khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kasih itu kita bisa mengaplikasikan kasih itu kepada Allah dan kepada sesama kita. Saudara, teks yang barusan kita baca di dalam Matius 22 ini sebenarnya merupakan sebuah Q&A, question and answer, merupakan sebuah pertanyaan yang diajukan kepada orang-orang Farisi dan orang ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Dan sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang boleh dikatakan beresiko dan mengandung jebakan teologis, khususnya bagi kalangan orang-orang Yahudi pada saat itu, di mana saudara-saudara saat itu orang Yahudi sering memperdebatkan, bahkan belum ada kesimpulan yang didapatkan di antara mereka dari semua hukum yang ada di kalangan mereka, dari 10 hukum perintah Allah yang diberikan kepada Musa dan kepada orang Israel pada saat itu. Dari hukum itu kemudian dikembangkan oleh para rabi Yahudi ke dalam perintah yang begitu banyak, sebesar 613 hukum yang dicatat di dalam kumpulan kitab Taurat. Begitu banyak, bukan saudara-saudara? Bahkan di dalam 613 perintah itu yang diberikan kepada orang Yahudi terdiri dari 365 perintah positif yang diberikan dan yang harus dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan
248 perintah negatif yang dilarang, bahkan tidak boleh, mana yang tidak boleh dilakukan dan yang mana yang boleh dilakukan. Dan dari perintah yang negatif itu, mana yang boleh dimakan, contohnya mana yang tidak boleh dimakan, bagaimana peraturan-peraturan tentang pernikahan, ibadah, bahkan peraturan kepada kaum Gentile, kaum orang-orang non-Yahudi. Begitu banyak aturan yang diberikan, begitu banyak aturan tentang penyembahan berhala, bahkan di dalam Imamat 18 mengatur tentang hubungan yang dilarang, hubungan badan yang dilarang. Dan saudara, dari semua hukum-hukum ini, dari begitu banyak hukum yang ada, 613 hukum perintah dari kalangan yang diberikan kepada orang Yahudi, tidak ada satupun hukum yang mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Artinya apa, saudara-saudara? Dari setiap hukum yang ada, dari 613 hukum yang ada, itu semua sama rata. Sehingga ahli Taurat pada saat mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus, mereka berpikir sangkanya bahwa Tuhan Yesus akan salah memberikan jawaban. Dia mengatakan, guru, dari semua hukum yang ada, mana hukum yang terutama? Di dalam hukum Taurat, hukum yang terutama itu artinya hukum yang terpenting dari 613 itu, mana yang terpenting? Maksud pertanyaan itu kira-kira demikian, saudara. Dan inilah yang menjadi pertanyaan yang sangat licik dan menjebak yang diajukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Namun, saudara, Tuhan Yesus mengetahui maksud jahat daripada mereka karena hati mereka telah dibutakan. Telinga mereka mendengar namun tidak mengerti. Mata mereka melihat namun tidak mengalami. Saudara, Tuhan Yesus justru memberikan jawaban yang sangat indah. 2 jawaban dari 613 yang terpenting. Yaitu Tuhan Yesus memberikan kesimpulan, satu kesimpulan yang terutama, yang hanya dimengerti kepada setiap anak-anaknya yang telah menerima kasih sejati itu. Jawaban Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-37, saudara. Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan totalitas. Artinya apa? Dengan seluruh hatimu, jiwamu, akal budimu, bahkan seluruh kekuatanmu. Di dalam Markus 12 ayat 30. Dan diteruskan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yang setara artinya dengan kasih kepada Allah, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dari 613 hukum yang ada di kalangan orang Yahudi pada saat itu. Artinya apa, saudara? Bahwa jawaban Tuhan Yesus sesungguhnya telah menyimpulkan, telah menyarikan dari 16-13 hukum yang telah dikembangkan begitu banyak oleh para rabi Yahudi pada saat itu. Semuanya terpusat pada kedua hukum yang justru secara implisit muncul pertanyaan yang sesungguhnya, bagaimana orang-orang Farisi, bagaimana ahli Taurat bisa mengasihi Allah
yang esa itu, dengan totalitas, yang dikatakan dengan sepenuh hati, jika saudara-saudara, hati mereka begitu dekil, hati mereka begitu jahat, hati mereka begitu keras, dan dibutakan oleh kemunafikan yang hanya menekankan pada perbuatan-perbuatan dan peran-peran jabatan-jabatan status agamawi yang mereka pentingkan daripada sikap hati mereka yang seharusnya mengasihi kepada Tuhan Allahnya. Jadi bagaimana mungkin orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli Taurat, mereka bisa mengalami sumber kasih sejati yang sesungguhnya, yang dari Allah sendiri, saudara. Bahkan realitasnya di dalam sesungguhnya tidak orang Yahudi melalui orang-orang Farisi, ahli Taurat. Mereka tidak mau datang kepada Tuhan Yesus. Bahkan mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka masih menantikan Sang Mesias itu datang. Padahal Mesias itu sesungguhnya telah berkata-kata, telah bercakap-cakap dengan mereka. Dan mereka tidak, mata mereka tidak tercelikan. Tuhan Yesus yang sungguhnya adalah sumber kasih itu sendiri. Sehingga mustahil bagi mereka bisa mengasihi Allahnya. Mustahil bagi mereka bisa mengasihi sesamanya. Apalagi mengasihi Tuhan Yesus yang sedang bercakap-cakap dengan mereka, yang mereka benci. Mereka tidak sanggup, saudara, mengasihi dan menjalankan seperti yang Tuhan Yesus sampaikan tadi. Bahkan, saudara, bagi orang filantropi yaitu orang yang dengan gigih memperjuangkan hidupnya, bahkan waktunya, tenaganya, perbuatan baik bagi kemanusiaan. Seperti contohnya Bill Gates yang masuk konon dalam tokoh filantropi yang menyisihkan uang yang begitu besar, dikatakan sebesar 27 miliar US dollar. Begitu besar, saudara. Bill Gates mendukung kegiatan kemanusiaan. Bill Gates melakukan banyak hal dengan menyelamatkan iklim, dengan membasmi epidemi, bahkan melalui sumbatan baiknya. Dia memberikan makanan murah, obat-obatan kepada seluruh dunia. Mereka baik, bukan, saudara-saudara? Bahkan dikatakan tindakan kasih yang ekstrim sekalipun yang dilakukan oleh orang-orang filantropi yang bersedia memberikan dirinya sebagai pelayan demi orang-orang lain. Bahkan rela, sebagian dari mereka rela mati buat orang lain. Itu pun toh juga tetap tidak menjamin kasih mereka itu seperti yang Tuhan Yesus inginkan dan katakan tadi di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yesaya 64 ayat 6, segala kesalahan manusia itu dikatakan di sini seperti kain kotor yang begitu najis di hadapan Allah, bahkan patut dilenyapkan dan dibuang, saudara. Di dalam slide ini, mengapa kita bisa demikian adanya? Dikatakan kesalahan manusia itu demikian seperti kain kotor. Karena
Semua manusia itu, saudara, secara nature, secara alami, sejak awal, sejak manusia diciptakan dari Adam dan Hawa itu, sudah jatuh di dalam dosa. Semua keturunannya, Allah telah mengutuk dan Allah menghukum manusia dengan kutukan apa, saudara? Kutukan kematian kekal. Bahkan manusia itu sesungguhnya sudah mati dengan kutukan tersebut. Bagaimana manusia itu bisa mengasihi Allahnya? Bagaimana manusia itu bisa mengasihi sesamanya? Pada dasarnya manusia cenderung mengabdi diri untuk dirinya sendiri. Manusia bahkan mempertahankan kepentingan dan keuntungan dirinya. Manusia tidak akan pernah sanggup mengasihi Tuhan dan sesamanya. Bahkan di slide yang terakhir, saudara, hanya manusia, hanya jika ada kasih dari Allah terlebih dahulu, kasih Allah yang berkuasa atas hidup manusia terlebih dahulu, yang menjelma menjadi manusialah. Perbuatan kasih itu yang memampukan manusia sanggup mengasihi Allah dan sesamanya. Lalu bagaimana kasih itu diejawantahkan? Yaitu cinta kasih yang begitu besar dari Allah, dari Tuhan Allah. Cinta kasih tebusan bagi manusia yang tidak berdaya itu, yang sudah terkutuk lewat kasih Kristus di atas kayu salib. Di dalam Kolose 3 ayat 3-4 dikatakan bahwa sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Inilah kasih, saudara. Kasih itu, saudara. Kasih yang telah Allah berikan terlebih dahulu kepada manusia. Kepada manusia siapa? Manusia yang telah dipilihnya. Melalui orang-orang pilihannya yang telah menerima terlebih dahulu, menerima kasih Allah itu. Sehingga manusia yang telah dipilihnya mempunyai kesanggupan rohani, saudara. Untuk apa? Untuk melakukan, untuk mengaplikasikan kasih Allah yang tidak terlihat, yang diwujudkan kepada sesama umat manusia, kepada semua manusia, bahkan dikatakan kepada musuh-musuh yang terlihat. Itulah satu kesatuan dan kegenapan dari hukum Taurat itu sendiri, saudara. Dan semua hukum Allah yang dapat dirangkumkan ke dalam satu kesatuan, dalam kegenapan hukum Taurat, sebagai hukum yang terutama, yang menjadi perintah, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Betapa mulianya jika saudara dan saya dipanggil secara khusus oleh Tuhan untuk menggenapi perintah Tuhan yang terutama dan yang terpenting, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa yang di surga, tak habis-habisnya kami
mengungkapkan rasa syukur dan rasa terima kasih kami atas kasih sejati yang begitu luar biasa telah Tuhan berikan kepada kami yang seharusnya mati dan terkutuk ini, melalui kasih yang Tuhan sudah utus anak-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri yang datang ke dunia, mati buat kami semua. Bahkan kami dipilih dan kami dilayakkan untuk menerima kasih sejati itu, ya Tuhan. Begitu besar kasih itu, yang sesungguhnya kami manusia yang berdosa tidak sanggup dan tidak mampu untuk mengasihi Tuhan, bahkan mengasihi sesama kami, bahkan musuh-musuh kami yang menyakiti kami, ya Tuhan. Kalau ada di antara kami pada saat ini, kami masih kesulitan untuk mengasihi sesama kami, orang tua kami, mengasihi suami kami, mengasihi istri kami, mengasihi anak-anak kami, bahkan mengasihi atasan kami, kolega kami, mengasihi musuh kami sekalipun yang menyakiti kami, ya Tuhan. Kami masih sering kali gagal. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon anugerah Tuhan yang sesungguhnya sudah Tuhan sediakan bagi setiap kami yang telah menerima kasih Kristus itu, yang telah memampukan kami untuk sanggup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Tuhan, biarlah kami boleh terus diteguhkan dengan iman yang sejati, iman yang terus-menerus bergantung akan kasih kepada anugerah Kristus. Tuhan sendiri yang akan memampukan kami mulai hari ini dan seterusnya. Teguhkan dan kuatkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Ibu Eliata yang sudah menyampaikan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang terus memberkati pelayanan Ibu Eliata selanjutnya. Mari kita akan terus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Dan kita juga mengasihi sesama kita. Kita mau menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya kita akan pujikan kepada Tuhan, aku menyerah.
di atas gunung maupun di lembah, gelombanglah kembang-kembang akan tenang dan langit pun cerah. Badai mengamuk aku tak gentar, awan menghitam burung menggetar. Aku tenang, aku senang, yang menjagaku Bapa yang akbar. Aku tenang, aku tenang, aku senang, yang menjagaku Bapa yang akbar. Ya, mari kita berdoa. Nanti doa penutup akan disampaikan oleh pendeta IDSS. Untuk jemaat-jemaat GKI Pengharapan, dimanapun kami berada, Tuhan memberkati kami semua, Tuhan. Ada perlindungan Tuhan yang nyata bagi seluruh jemaat GKI Pengharapan. Lindungi kami semua, Tuhan, agar COVID cukup berhenti sampai di sini saja bagi jemaat GKI Pengharapan, juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Berkati kami semua, Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa di